Roger sudah di lock dan juga Esmeralda ini adalah komposisi Kings Esports, Pak Pulung. Yap. Sementara itu untuk sekarang masih mereka berpegang teguh dengan ada Roger, lalu Esmeralda juga yang hero sebelumnya juga digunakan oleh Takon, tapi untuk kali ini langsung diamankan oleh Kings. Tapi Yuzong kali ini malah menjadi milik dari Arkisena dan benar aja. Pilihan yang paling bijak sih menurutku. Mana untuk Arkisena mereka udah unggul 1. Untuk King sendiri mereka tertinggal, tapi untuk di game yang kedua apakah mereka bisa menyamakan kedudukan ataukah mereka nantinya harus merelakan kemenangan ini diambil lagi oleh RRQ Senagoni. Yes, bener banget. Langsung aja loncat ke Land of Dawn. Dan aku setuju banget sama Prof KB. Jadi positioning dari seorang Warlord akan sangat-sangat penting untuk apa ya, supaya berdampak parsanya ini. Mungkin memberikan zoningan seperti yang tadi dibilang. Flame shotnya tadi hampir saja connect. Oh, bahkan connect ternyata. Oh, tidak connect. Masih bisa diamankan oleh Aether dan langsung bergerak ke arah Lito. Masih bisa diamankan oleh seorang K-Dot di sini. Tadi connect cuma mungkin damage-nya kurang itu. Makanya nggak sampai dan Aether-nya masih aman. Kayak tidak goyang sama sekali walaupun buff-nya tersentuh tadi. Makanya di sini yang harus diperhatikan adalah bagaimana dari kalkulasinya dan timingnya. Emang dari Aether kayaknya dia udah memprediksikan bahwa oke, Knight bakal lemparin dari satu flame shot-nya. Coba nih dari sisi damage-nya nggak adil banget loh antara Xbox sama Ruby loh. Serius. Sakit damage banget. Coba satu hit terakhir Aether hanya tinggal menjadi sang eksekutor. Udah pergi lagi. Malah terlempar. Wow. Di sini bubunya bagus banget, inisiatifnya dan ejectornya connect dan langsung jadi malah kerugian di mana Aether-nya berhasil secure first blood, tetapi dirinya juga harus ditumbangkan di sini, Pak Pulung. Wah, sayang banget sih. Oke, dia dapat 1 poin kill, tapi kalau kehilangan nyawanya juga. Belum lagi tadi dia udah ngambil lagi ke arah purple buff. Berarti untuk di early game kayak gini tempo permainan dari Link gak bisa terlalu cepat. Dan sekarang Aether-nya udah masuk di bagian belakang, ingin membalaskan keadaan dan Jawhead-nya pun langsung mendapatkan aksi revenge yang dilakukan oleh Link-nya Goni. Wow, bener banget. Aether berhasil yang namanya melakukan revenge. Bubunya tadi udah memakai early flicker, jadi dia benar-benar target dan alhasil di menit kedua dia juga harus tumbang. Untuk saat ini RRQ masih leading 2 kill point dan juga gold hampir 1000 di sini ya. Dan untuk saat ini kedua tim masih bermain pasif di bagian bawah di sini. Takanya dengan low health mendapatkan deadly magic akan menumbangkan dirinya, tetapi malah di sisi lain Warlord dengan Feather Airstrike-nya berhasil menumbangkan seorang Harley dan Takanya dengan Black Dragon Form yang sangat clutch berhasil menumbangkan seorang Nut, Pak Pulung. Ada sebuah invasi yang bisa dibilang belum matang untuk rencana cepatnya nih, Prof. Malah mereka yang dibalikin habis-habisan loh. Seperti yang aku bilang bahwa kalkulasi rumus dari segi damage atau bahkan dari segi early-nya sampai dengan late game ini Yuzong bakal unggul banget. Wow, miskalkulasi lagi. Yes. Yuzong menang lawan Esme, terus Xbox DPS-nya lebih tinggi, sementara Selo juga lemah terhadap DPS. Makanya dari dua lane-nya agak sedikit kocar-kacir nih Pak Pulung. Itu dia makanya Prof, agak menjadi sebuah pertanyaan. Dan sekarang di bagian tengah dari Parsianya berhasil ditangkap, berhasil dilempar. Walaupun udah ada Turtle yang mungkin dicolek-colek juga, udah level 5 untuk Aether-nya. Bisakah dia mempercepat pergerakannya juga mengamarkan di satu Turtle tersebut karena Selo udah mulai hadir, tapi Turtle-nya berhasil diambil. Selonya balik lagi ke lane-nya, harus lebih berhati-hati, harus lebih memikirkan bagaimana kalkulasi damage yang ada dari tadi. Xbox menang jauh banget dari sisi damage-nya nih Goni. Iya, bener banget. Dan lihat kesatapan dua member juga dia. Oh, Hurricane Dance-nya langsung aja mau di night rotation ke seorang Bubu dan langsung nyawa seorang Bubu melayang untuk yang kedua kalinya, Pak Pulung. Dan kita lihat lagi jadi gimana Kings emang benar-benar harus lebih berhati-hati karena sudah banyak melakukan miskalkulasi di early dan bahkan lihat menit 4 Aether sudah mensecure di HS dan langsung pede banget ke arah crit di sini, Pak Pulung. Yap, itu yang dilakukan, tapi sekarang Black Dragon Bomb tadi langsung dikeluarkan, dia pun langsung landing di area tersebut. Roger-nya coba lihat menjadi korban setelah adanya Furious Dive yang membuat efek knock up dan juga airborne terhadap Roger tersebut. Mereka beramai-ramai masuk ke dalam outer turret yang ada di bagian bawah. Esmeralda dan juga Jawhead hanya bisa melihat dari kejauhan. Bisakah Esmeralda yang mengusir mundur dengan menghilangkan satu wave ini, tapi malah langsung dicepi begitu aja. Violence membuat sebuah hal yang begitu indah di mana Jawhead ya gak bisa kemana-mana, menjadi korban untuk kali ini Goni. Bubu nggak dikasih main, dia tertakedown 3 kali dan lihat recall yang dilakukan
Violence ke arah teman lamanya Newt. Di bagian bawah untuk saat ini RRQ masih sangat memegang kendali permainan dan mengontrol tempo. Dan mereka sedang menurunkan tempo untuk saat ini Kings. Apa yang bisa mereka lakukan, Prof? Oh, tetapi tunggu dulu Prof, karena Crit hadir dengan low HP-nya. Langsung disambut oleh seorang Aether lagi dan lagi. 4-1-1 sudah diamankan oleh Aether dan Prof balik lagi. Apa yang bisa dilakukan Kings? Avoiding the team fight sih, kayak mereka harus menghindari team fight yang ada karena pick off-nya dari tadi RRQ nih kayak hadir di semua lini. Lihat tiba-tiba udah di atas 4 hero no. Ke atas bawah kanan kiri mau kemana Celo? Nggak bisa sih. Ini untuk dikejar habis-habisan Celo pasti bakal tumbang karena udah nggak ada source minion lagi dan spell fam-nya juga nggak setinggi itu, Pak. Iya loh, dikeroyok dengan orang rotasi yang sangat cepat nih. Misterius ya apa yang dilakukan oleh Araki Sena, di mana mereka terlalu cepat ataupun sangat-sangat cepat untuk melakukan sebuah pergerakan, membuat mungkin player Kings agak sedikit bingung ini lane mana lagi akan diserang yang akan diinvasi. Tapi untuk linknya dari kejauhan dan mungkin aja linknya nanti akan bisa menjadi korban dari Bubu itu sendiri. Di bawah landingnya langsung ada dua player yaitu Yuzong dan juga Parsha, di mana untuk Esmeralda memberanikan diri untuk membalas keadaan, tapi ternyata untuk kali ini malah Esmeralda yang dikejar habis-habisan dari minimap yang kita lihat. Dan juga untuk di area turtle ada Celo, Kraid dan juga Kaydon. Mereka berusaha untuk bisa mendapatkan langsung ke arah turtle-nya, hanya aja what? Baru datang langsung bisa mendapatkan ke arah turtle-nya, di mana untuk Kaydon berusaha dari tadi memberikan cicilan-cicilan CB terhadap turtle tersebut dan hilang sudah. Berarti turtle milik Araki Sena. Aduh, kerugian demi kerugian lagi dan lagi harus dialami oleh seorang Kings Esports. Dan lihat sebenarnya ini ya Pak Pulong dan juga KB, gue kurang suka pick Yuzong, tetapi tunggu dulu, Violence terkena ejector dan Newt Aether langsung incer ke arah crit, tetapi belum dikomit, mengetahui mungkin critnya masih cukup healthy ya. Dan untuk saat ini kita lihat Warlord-nya terkena ejector, mau kemana? Tidak dikasih kemana-mana, ejectornya pas banget. Warlord harus tertumbang yang kedua kalinya. Dan kalau sebenarnya tadi gue nggak kurang suka sebenarnya pick Yuzong, karena kalau ngelihat dari komposisi Kings sebenarnya nggak ada backline yang jelas, tetapi Taka bisa memainkan secara efektif, cuma nahan lane, dia memenangkan yang namanya lawan Esmeralda. Dan alhasil Yuzong ini sangat efektif, tetapi tampaknya Kings di sini ingin menghancurkan turret di bagian bawah. Belum ada respon, Taka dan Violence sangat pasif, tidak mau membuka war, mengetahui mereka kurang orang juga di sini, Pak Pulong. Yap, ini lama-kelamaan kalau nanti dibawa lagi ke late game nih, apakah kesempatan, tapi menurut gue sih kesempatan dari King juga sangat-sangat besar sekali. Roger apalagi nantinya kalau mungkin dibawa dalam keadaan yang sama, tidak ketinggalan dari sisi golnya, mungkin akan menjadi satu sosok yang mematikan. Karena untuk Fighter sendiri untuk melawan Assassin ya hukum alamnya Fighter jauh lebih unggul gitu. Tapi sekarang Black Dragon Form langsung aja keluar, langsung mendarat, langsung landing di tepat berada di depan Kaydon. Cukup dengan Taka seorang diri udah berhasil mencicil sampai dengan 80% darah yang dimiliki oleh Roger itu sendiri. Dan juga untuk cari linknya hanya tinggal menjadi eksekutor dan juga membabat habis apa yang dimiliki oleh Roger tersebut. Satu ult turret di area mid pun langsung dihancurkan begitu aja. Celonya mulai hadir, Celonya pun ingin mempertahankan ke arah inner turret, tapi untuk purple buff harusnya akan menjadi milik dari Aether itu sendiri nih, Prof. Ini tadi benar-benar ada satu movement yang menurut aku bagus banget, kayak lockdownnya langsung ke arah Kaydon. Kaydonnya nggak ada cover sama sekali karena Bubu dan Kraidnya sibuk di bagian tengah dengan poranda dari Violence dan juga Yami. Dan sementara itu tadi di turtle sebelumnya, turtle yang ketiga sih, aku secara mengejutkan melihat Aether bagian tembok dan turun ke bagian bawah itu tiba-tiba dapat retribution juga. Itu seolah mengingatkan jadi Albert remake di sini, Pak Pulung. Makanya aku menanti banget apakah ada movement mengerikan lagi dari Link dengan dari tangan Aether, apalagi di lihat bagaimana replay bahwa dia tuh tim fightnya dibagi banget menjadi dua, dan Bubunya yang sendirian terkena Hurricane Dance. Aether Taka cuma mengincar ke arah Kaydon. Ini metode psikolog, Pak Pulung, langsung dikeker dari junglernya. Oke, ini mau sampai mana lagi nantinya setup yang akan dilakukan oleh RRQ, terus-terusan mungkin berhasil dan juga lama-kelamaan akan memperkecil bagaimana area pertahanan yang dimiliki oleh King. Karena sekarang untuk Violence sendiri masih bebas untuk bisa kemanapun. Coba lihat dengan Thousand Pounder tadi dia berusaha untuk kabur dari area tersebut dan masih aman sejauh ini. Hanya saja untuk Kaydon dari sisi levelnya masih berimbang, masih sama dengan Aether 5-1-5 untuk KDA berbanding 1-2-0 Goni. Yes, benar banget. Tetapi untuk saat ini, game kali ini RRQ seperti deja vu, seperti game pertama di mana Kings
Lihat aja nih, apakah kali ini game kedua Kings bisa yang namanya mencari celah untuk membangun momentum, atau sama seperti di game pertama RRQ hanya mendominasi. Kita lihat di sini pembukaan. Pada Rex sudah keluarkan Hurricane dan connect ke arah Kedot. Kedot, kamu mau kemana? Unstoppable diamankan oleh seorang Ether, dan lihat Kelo dan juga Bubu langsung kabur mengetahui Newton juga Crit sudah ter-take down di bagian depan Pak Pulung. Yap, ini cukup dengan Taka seorang diri ya dari tadi ya Gon ya. Itu tuh udah bisa ngocar-ngacirkan bagaimana pertahanan yang dimiliki. Hanya saja yang cukup sekarang mereka terlalu lama untuk saling TB-in, ingin keluar dari pekarangan rumah dari Kings. Malah membuat Akainya yang harus meregang nyawa Gon. Iya, sebenar banget suatu kerugian sedikit meskipun Mercu masih ahead. Dari gold 8.000 perbandingannya, dan tentunya dari turret mereka 6 berbanding 1 di sini. Dan well, Pak Pulung kalau ngeliat situasi saat ini benar-benar dominasi dari teman-teman RRQ. Nih dominasi dari RRQ udah luar biasa sekali sih. Coba lihat aja bagaimana dari sekarang defense yang dimiliki oleh Kings. Mereka hanya memiliki satu inhibitor turret untuk masing-masing dari lane-nya, dengan item yang bisa dibilang cukup tertinggal juga. Dan sekarang peperangannya akan kembali pecah harusnya, karena sekarang untuk Xbox-nya udah mulai mengusir mundur. Kita lihat Black Dragon Bomb-nya udah langsung keluar, akan landing di area mana, karena untuk Harley-nya pastinya akan langsung tertangkap. Furious Death yang untuk ini masih bisa berpindah tempat, tapi dia akan balik lagi ke dalam posisi semula. Di mana posisi semulanya itu adalah kandang dari RRQ Sena mengantarkan nyawa ya Goni. Wah, salah sedikit mekanik, mungkin agak sedikit terpaksa. Mau nggak mau dia harus kembali ke backline dan langsung hilang untuk 15 detik ke depan. Dan langsung aja RRQ nggak pakai lama secure lord pertama, tetapi 4 member lainnya langsung mencari war, dan Selo menjadi korban satu dari Kings. Dan kita lihat mereka mau commit war, Kings langsung terpukul mundur mengetahui 2 membernya masih tidak berada di line of dawn, Pak Pulung. Ini gimana ya? Coba lihat tadi. Bener-bener Yuzongnya sekalinya dia Black Dragon Form udah kayak Miss Bar Gon, Grimis bubar gitu loh. Ini lagi ngopi nih depan rumah nih, Grimis nih di luar nih, udah kelar gitu aja, langsung aja bubar. Sementara untuk Lordnya udah kembali hadir dan siap untuk memberikan sebuah balapan tuan. Dan sekarang coba lihat, udah ada lagi Harley yang menjadi korban. Lordnya begitu bebas, Black Dragon Form masih berputar-putar di area atas, belum landing ke arah manapun. Kan untuk sekarang Parsianya harus menjadi korban juga, pertempuran kembali dan juga mendapatkan langsung ke arah Rupiah. Dan juga untuk kali ini Carla yang berhasil didapatkan oleh Taka. Pertempurannya terus pecah dan harusnya kemenangan hadir untuk RRQ Sena dan 2-0 untuk mereka. 2-0 RRQ Sena. Follow up game pertama sangat baik, game keduanya deja vu. Kings tidak ada jawaban. Prof, apa yang terjadi di game kedua? Nah, ini gila banget sih, makanya dominasi dari awal. Ketika Link-nya dapetin a snowball di early game, dia langsung gak henti-hentinya untuk memberikan tekanan gitu ke bagian gold lane-nya. Karena entah kenapa dari tadi emang incaran dari RRQ Sena tuh gold lane seolah